Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 11 dari kelanjutan alur cerita Battle Truck Devon ini ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, pada saat ini Xiaoyan telah tiba di tingkat tertinggi Pavilion Qianbao. Barang-barang di tempat ini benar-benar sangat luar biasa, jauh berbeda dengan apa yang dilihat di lantai bawah. Ratusan ribu koin naga di tangan Xiaoyan pun tampak menjadi tidak berarti di hadapan barang-barang mewah seperti ini. Skill melawan perbatasan harganya saja sampai 5 juta. Dan tanaman obat ini harganya 100.000 koin ronaga. Xiaoyan pun melihat sekelilingnya dan dia melihat barang-barang mewah di sini. Dan jika dia membeli barang-barang ini, sudah dapat dipastikan dia pasti akan menjadi orang miskin lagi. Lalu Xiaoyan melihat ada sosok wanita yang sedang duduk. Dan ketika Xiaoyan ingin mengambil sebuah buku, dia pun segera dihentikan oleh wanita itu. "Hei, tunggu dulu, apa yang kamu lakukan?" tanya dari wanita itu. Oh maaf, aku hanya ingin melihat-lihat buku ini saja," ucap dari Xiaoyan. Zhu Yuan Bondang berasal dari tangan seseorang jenius dalam hal penyulingan obat. Xia Feng yang dikenal semua orang sebagai seseorang yang tidak berbakat. Setelah perang kuil kuno, dia menghilang untuk waktu yang lama dan kemudian dia muncul kembali. Lalu dia berubah menjadi seseorang yang sangat jenius, ucap dari wanita itu sambil membaca catatan di tangannya. Ketika Xiaoyan mendengar itu, dia pun juga bersiap untuk pergi. "Hei, tunggu dulu. Kamu telah banyak berubah. Bahkan kamu berani menentang yang mulia Chunling. Aku punya dugaan, kamu memang tampak seperti Xia Feng. Tetapi sebenarnya kamu bukanlah Xia Feng, bukan?" ucap dari wanita itu. Sosok yang indah itu tiba-tiba membuat Xiaoyan terpana. Apakah wanita cantik ini adalah pemilik Pavilion Qianbao? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Sosoknya sangatlah cantik. Itu membuat pikiran Xiaoyan sedikit kacau. Kamu memang sangat pintar, tetapi kamu telah menuduhku sembarangan. Apakah kamu sengaja memintaku untuk datang ke sini hanya untuk berbicara omong kosong seperti itu? Tanya Xiaoyan sambil tersenyum. Wanita itu kemudian melangkah maju dan meletakkan telapak tangannya di bahu Xiaoyan. Tubuhnya seperti ingin menempel di dada Xiaoyan. Tubuhnya itu beraroma sangat harum. Xiaoyan pun khawatir akan tergoda oleh wanita ini karena dia sangatlah cantik. Xiaoyan tiba-tiba mundur dan tersenyum. "Aku tidak suka aroma di tubuhmu itu, jadi lebih baik jangan terlalu dekat denganku," ucap dari Xiaoyan. Dia terpaksa berbohong dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Lalu kemudian wanita itu pun duduk kembali di kursinya. "Apapun yang kamu katakan itu tidak akan berpengaruh kepadaku," ucap dari Xiaoyan kembali. "Sungguh dengan informasi yang aku dapatkan ini, aku bisa membuatmu lenyap dari aliansi dewa," ucap dari wanita itu. Ternyata dia mencoba untuk mengancam Xiaoyan. "Anda pasti salah duga. Padahal aku kesini hanya untuk berbelanja dan atau bekerja sama denganmu," ucap dari Xiaoyan. "Kerjasama? Apa kamu benar-benar berpikir bahwa Zhu Yuan Bondan bisa membujukku? Itu hanya ramuan kecil bagiku," ucap dari wanita itu. "Anda lagi-lagi salah mengira. Kerjasama yang aku maksud adalah kerjasama yang bisa membahagiakan semua orang," ucap dari Xiaoyan. "Aku rasa kamu bukan tipikal orang yang seperti itu," jawab dari wanita itu. "Apakah kamu berani bertaruh denganku sekarang?" tanya dari Xiaoyan. "Taruhan apa? Kamu pasti hanya ingin mendapatkan lebih banyak koin naga untuk memperkuat kekuatanmu sendiri, bukan? Mengapa aku harus bertaruh denganmu sekarang?" jawab dari wanita itu. "Tidak, aku ingin bertaruh denganmu soal sesuatu yang terjadi di masa depan," jawab dari Xiaoyan. Memangnya apa itu?"
Tanya dari wanita itu lagi. Ya, masa depanku, ucap dari Xiaoyan. Apa hubungannya masa depanmu denganku? Tanya dari wanita itu lagi. Baiklah, suatu saat nanti aku pasti akan mempunyai hubungan yang sangat dekat denganmu, ucap dari Xiaoyan. Apakah kamu ingin aku menjadi wanitamu? Tanya dari wanita itu. Xiaoyan pun tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Sudah aku bilang, aku tidak begitu suka aroma di tubuhmu itu. Aku tahu kamu sangat suka membaca pikiran orang lain. Nanti aku bisa mengirimkan banyak buku kepadamu. Dan jika kamu ingin menjadi lebih kaya, kamu bisa bekerja sama denganku. Jika itu berhasil, aku akan pastikan membuatmu menjadi wanita yang menguasai aliansi dewa di masa depan, ucap dari saya. Kamu hanyalah penguasa Papiliun ke-9. Aku ingin tahu dari mana rasa kepercayaan dirimu itu berasal. Aku sudah jelaskan kepadamu. Selama aku mau, aku bisa langsung menjatuhkanmu kapan saja dan di mana saja selama itu masih di aliansi dewa, ucap dari wanita itu. Oh, begitukah? Aku tahu betul bahwa kamu memiliki pelindung di aliansi dewa, bukan? Dan aku juga tahu bahwa pelindungmu itu adalah Bailing. Benarkah? Ucap dari Xiaoyan. Apakah kamu mengenal Bailing? Tanya dari wanita itu. Sebenarnya aku tidak terlalu mengenalnya, tetapi aroma di tubuhmu itu benar-benar sama dengan aroma Bailing, ucap dari saya. Ternyata kamu lebih menarik daripada apa yang aku kira. Aku bisa saja setuju untuk menjual Juyuan Bondan milikmu itu, tetapi aku harus mendapatkan keuntungan 20%. Bagaimana? Tanya dari wanita itu. Hah? 20%? Itu sangat menarik, tetapi itu tidak perlu terburu-buru. Aku rasa kamu harus bertanya dulu pada Bailing. Nanti aku akan datang lagi setelah kamu bertanyakan itu kepada Bailing. Dan sampai jumpa, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu pun Xiaoyan lalu pergi dari sana. Sebenarnya apa latar belakang dari pria ini? Gumam dari wanita itu. Kemudian dia lalu menghela nafas dan mulai bergumam pada dirinya sendiri. Untungnya aku tidak menjalin hubungan dengan siapapun. Orang ini memiliki warisan yang kuat. Tidak heran nada bicaranya begitu sombong. Sepertinya dia bisa menjadi temanku, gumam dari wanita itu sambil ngoceh-ngoceh. Setelah Xiaoyan meninggalkan Papiliun Qianbo itu, dia tidak berani kembali ke rumahnya. Karena dia takut dia kembali bertemu dengan Jiang Meiyan. Jiang Meiyan yang gemuk dan mengerikan itu, jika Xiaoyan bertemu lagi dengannya, entah apa yang akan terjadi. Begitu Xiaoyan memikirkannya, dia pun merasa sangat jijik dan ketakutan. Entah kenapa Xiao Feng bisa menjalani mimpi buruk selama ini di hidupnya. Mungkin karena Xiao Feng benar-benar ingin berkultivasi dan menjadi lebih kuat lagi. Dia bersedia melakukan apapun untuk itu. Tetapi jika itu terjadi kepada Xiaoyan, mungkin Xiaoyan lebih memilih untuk mati saja. Xiaoyan pun kembali menggunakan mantelnya di seluruh tubuhnya untuk menutupi wajahnya. Dan saat ini Xiaoyan berhasil mencapai pegunungan Yuan Mailing. Dan Xiaoyan pun segera membuka mantelnya. Ketika penjaga gerbang melihat wajah Xiao Feng ini, mereka bersiap untuk memberikan hormat. Namun Xiaoyan buru-buru membuat isyarat kepada para penjaga itu untuk tidak berisik. Kemudian Xiaoyan pun segera memasuki pegunungan Yuan Mailing. Pada saat ini di atas semburan ke-9, selain Jie, ternyata ada juga Jenderal Hansen di sana. Tuan Xiao Feng, kenapa kamu lama sekali? Tadinya aku ingin berencana untuk mendatangimu karena kamu terlalu lama, ucap dari Jie. Mengapa kamu terlihat sangat cemas? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tanya dari Xiaoyan. Apakah benar bahwa kamu adalah pewaris terkuat? Tanya dari Jie dan juga Hansen sambil memandangi ke arah Xiaoyan atau Xiao Feng. Apa itu pewaris terkuat? Aku belum pernah mendengar soal seperti itu, ucap dari Xiaoyan mencoba untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Apakah kamu tidak mendengarnya? Pewaris terkuat adalah penerima warisan dari Supreme atau seseorang yang maha tinggi. Seseorang yang bisa mengendalikan token Necromancer. Apakah kamu benar-benar tidak pernah mendengar tentang sesuatu yang mengenai Supreme atau yang maha tinggi itu?
Setauku ada beberapa yang menjadi pewaris terkuat di aliansi dewa dan mereka semua sangatlah kuat, ucap dari Zie. Ya itu memang benar sih, tetapi aku hanya mendapatkan dua jari yang maha tinggi saja, jawab dari Xiaoyan. Jadi kamu memang benar-benar pewaris itu, ucap dari Zie. Mungkin aku hanya beruntung saja, jawab dari Xiaoyan. Kamu benar-benar pria yang mengerikan. Tidak heran kamu akan menjadi begitu kuat. Ternyata kamu telah mewarisi anggota tubuh Supreme. Dan aku rasa juga lebih baik kamu jangan terlalu mengeksposnya sekarang, ucap dari Jie. Apakah ada seseorang yang ingin membunuhku? Tanya dari Xiaoyan. Tentu saja, salah satu pewaris Supreme sering muncul di aliansi dewa. Tetapi pewaris Supreme ini akan menghilang setelah beberapa saat terdengar dan sosoknya diketahui oleh banyak orang. Dan warisan yang mereka miliki pun direbut oleh orang lain, ucap dari Zie. Apakah maksudmu para pewaris ini dibunuh oleh pewaris yang lebih kuat? Tanya dari Xiaoyan lagi. Ya sepertinya begitu, mereka seperti saling merebut satu sama lainnya, ucap dari Zie lagi. Jadi orang-orang ini bisa datang untuk membunuhku kapan saja? Tanya dari Xiaoyan lagi. Selama kamu berada di aliansi dewa, kamu sepertinya akan aman. Karena para pewaris ini dibunuh setelah meninggalkan aliansi dewa. Dan sejauh yang aku tahu, aliansi dewa akan melindungi pewaris ini dan dia akan memiliki banyak hak yang istimewa di sini. Contohnya seperti tidak ada batasan lantai saat kamu ada di lantai Pavilion Wanji, bukan? Ucap dari Hansen. Dan jika orang-orang ini akan melakukan sesuatu kepadamu, mereka pasti akan membunuhmu begitu mereka mengetahui situasinya. Jelas mereka semua memiliki rasa takut kepada aliansi dewa. Ya, yaitu jadi mereka tidak berani terburu-buru dalam bertindak. Kamu harus berhati-hati dan jangan meninggalkan aliansi dewa sesuka hatimu nanti. Orang-orang ini sangatlah kuat dan aku bahkan tidak berani menjangkau mereka, ucap dari Hansen kembali. Apakah kalian tahu siapa sebenarnya mereka? Tanya dari Xiaoyan. Berita ini bukan rahasia lagi di aliansi dewa. Jadi jika kamu adalah salah satu dari pewaris Supreme itu, berita ini akan segera menyebar. Tetapi selama kamu berada di aliansi dewa, kamu tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatanmu, ucap dari Jenderal Hansen. Ya, lagi pula aku tidak akan meninggalkan aliansi dewa untuk sementara waktu ini, ucap dari saya. Tetapi kamu harus tetap berhati-hati. Orang-orang ini suka menipu. Mereka bisa saja memberimu sebuah misi agar kamu keluar dari aliansi dewa ini, ucap dari Hansen lagi. Lalu tiba-tiba mereka bertiga merasakan sesuatu. Tunggu dulu, sepertinya ada orang yang datang, ucap dari saya. Xiaoyan pun segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa sekelilingnya. Sepertinya masalah akan datang lebih cepat dari apa yang aku duga, ucap dari Xiaoyan lagi. Sosok yang tidak dikenalinya pun perlahan-lahan muncul di puncak semburan ke-9 itu. Sosok itu tampak ramping dan menggunakan jubah yang sangat unik. Di atas jubahnya itu ada sulaman sutra dan 4 Venus yang bersinar. Di dalam aliansi dewa, tingkat Daoxian ditandai dengan bintang yang putih. Sedangkan Daoseng atau Fighting God ditandai dengan Venus. 4 Venus berarti bahwa dia yang muncul itu di depan mereka adalah seseorang Daoseng atau Fighting God bintang 4. Akhirnya aku bisa menemukanmu, ucap dari sosok itu. Daoseng bintang 4, gumam dari Jie di dalam hatinya. Namun sepertinya Hansen mengenali orang itu. Ya, Hansen, mengapa kamu ada di sini begitu cepat? Ucap dari Liang. Kekuatan sejati dari Liang memang lebih tinggi di atas Jenderal Hansen. Lalu setelah itu, Liang pun mengalihkan perhatiannya ke arah Xiaoyan. Jadi kamu adalah penguasa Pavilion ke-9 yang baru. Perkenalkan, namaku adalah Liang, ucap dari Liang. Xiaoyan di sisi lain tidak memiliki ekspresi apapun. Dia tetap tenang dan memandang ke arah Liang. Pada orang ini, Xiaoyan merasakan perasaan yang sangat tidak menyenangkan.
Aku dengar kamu juga pewaris Supreme. Apakah kamu ingin membunuhku? Xiaoyan dengan belak-belakan mengatakan itu. Lei Yang pun tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan mengucapkan kata-kata itu begitu dia membuka mulutnya. Oh ya, padahal aku hanya ingin berteman saja denganmu, jawab dari Lei Yang. Hei, bukankah begitu cara hidup di aliansi dewa? Membunuh atau dibunuh? Katipu, ditipu, jeung patipu-tipu, ucap dari Xiaoyan. Memang benar, aku hanya ingin bertarung demi mendapatkan kekuatan abadi. Aku rasa kamu tidak akan bisa lagi menyimpan barang-barang yang berharga itu di tubuhmu, ucap dari Lei Yang. Oh, benarkah? Aku tidak tahu apa warisan yang kamu miliki. Aku hanya mendapatkan 2 jari saja. Bagaimana denganmu? Tanya dari saya. Aku pun mendapatkan jari, jawab dari Lei Yang. Begitu Lei Yang mengulurkan jari tengahnya, ada kekuatan besar yang meledak. Tetapi Lei Yang hanya memiliki 1 jari tengah saja. Namun Xiaoyan memiliki 2 jari manis dari kedua tangannya. Sepertinya aku dan kamu memiliki kesamaan. Lindungilah jari itu dengan sangat baik, atau itu akan menghilang tiba-tiba pada suatu saat nanti. Jadi kamu harus berhati-hati, ucap dari Xiaoyan. Aku bisa saja akan membunuhmu di sini, ucap dari Lei Yang. Lei Yang, kita masih berada di area aliansi dewa. Jika kamu berani melakukannya, cobalah saja lakukan, ucap dari Hansen yang mendengar itu. Hansen, hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah pertempuran antara pewaris Supreme. Kamu seharusnya pergi dari sini. Jika tidak, mungkin kamulah yang akan mati pertama di sini, ucap dari Lei Yang. Beraninya kamu menjadi sombong seperti itu di aliansi dewa, ucap dari Hansen. Di tubuh Lei Yang ada gelombang kekuatan yang sangat dahsyat. Dia sudah siap untuk menyerang ketiga sosok di depannya ini. Pada saat ini Hansen juga melangkah maju dan sumber gas keabadiannya pun meledak di tubuhnya. Daosen bintang 1. Hansen, dengan kekuatanmu ini, kamu ingin bertarung denganku? Sepertinya kamu sudah siap untuk mati, ucap dari Lei Yang. Segera setelah itu, tombak berwarna emas pun muncul di tangan Lei Yang. Hansen, jangan pikir bahwa semua pewaris Supreme harus dilindungi dalam aliansi dewa ini. Bahkan, jika aku tidak melakukan ini, hari ini, cepat atau lambat akan ada banyak orang yang akan membunuh Xiaofeng itu. Apalagi kekuatannya itu hanya ada di tahap Daoxian saja. Pasti akan sangat sulit menjaga warisan di tangannya. Jadi hari ini aku akan mengambilnya terlebih dahulu. Dan aku tidak boleh membiarkan warisan Supreme seperti itu jatuh ke tangan orang lain, ucap dari Lei Yang. Tidak akan mudah untuk membunuhku, jawab dari Hansen. Begitu Hansen selesai berbicara, banyak sosok yang bergegas ke semburan ke-9 ini. Dan ternyata itu adalah 10.000 kesatria hantu. Hansen, kamu berani menggunakan kesatria hantu untuk berpartisipasi dalam perkelahian ini? Apakah kamu tahu itu menyalahi aturan? Ucap dari Lei Yang. Hei, apakah kamu takut? Tanya dari Hansen. Hansen, sudah aku bilang, jika aku tidak bisa membunuhnya hari ini, kamu pasti tidak akan bisa melindunginya terus-menerus seperti ini, ucap dari Lei Yang. Kemudian Lei Yang pun mendatangi Xiaoyan yang berdiri di belakang Hansen. Hari ini kamu beruntung, tetapi tunggulah sampai saatnya tiba aku merebut warisan itu, ucap dari Lei Yang. Sepertinya kamu terlalu banyak omong kosong. Kamu sangat berani dan sombong, tetapi kesombonganmu itu tidak akan bertahan lama. Kejatuhanmu pasti akan segera tiba, ucap dari Lei Yang. Lalu Lei Yang pun melambaikan lengannya dan pergi meninggalkan gunung itu. Hansen pun lalu melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada kesatria hantu untuk memeriksa apakah Lei Yang benar-benar pergi atau tidak. Dan setelah mengkonfirmasi Lei Yang benar-benar pergi dari sana, Hansen pun mengirim mundur pasukan kesatria itu. Keberanian Lei Yang memang sangat luar biasa. Dia bahkan ingin membunuhmu dalam area aliansi dewa seperti ini, ucap dari Hansen. Padahal Hansen sadar, jika Lei Yang benar-benar menyerang 10.000 kesatria hantu itu pun, dia pasti akan sangat sulit menghentikan Lei Yang. Tetapi untungnya Lei Yang memilih untuk menyerah.
Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan di sini ternyata warisan apa yang maha tinggi atau yang disebut dengan supreme mungkin ya, itu banyak orang ya, jadi kayak saling ngerebut satu sama lainnya. Dan gua selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini, dan gua selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan handphone gue atau perangkat gue belum datang, jadi maaf ya, gue belum bisa ngedit opening atau segala macem. Jadi ya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.